Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya untuk Anda hari ini adalah semoga apapun rintangan, kesulitan, penyakit, situasi yang buruk yang sedang menimpa hidup Anda, semoga kita semua jangan pernah kehilangan yang namanya harapan kita pada Tuhan. Katakanlah di awal video ini dalam hati Anda, Tuhan, padamu sekali lagi aku menetapkan harapanku dalam tangan-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan, jangan hanya Kau berkati kehidupanku, jangan hanya Kau berkati imanku, tapi berkati juga harapanku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di akhir pekan sebagaimana Anda lihat kalau saya sudah pakai batik, berarti mau ada acara lagi nih, entah mengajar, entah seminar. Kali ini saya mau memberikan rekoleksi kepada Ketua Seksi-Seksi Kitab Suci Sekeuskupan Agung Jakarta dari pagi sampai sore. Setengah harian saya akan pergi ke paroki Kampung Sawah. Saudara-saudara, doakan semoga saya masih punya tenaga, saya masih punya energi. Karena apa? Sekarang kerjaan saya nambah, yaitu jadi mandornya Rumah Teduh Suryo yang sedang direnovasi. Saudara-saudaraku yang terkasih, waktu saya mengontrak rumah ini, saya lihat dari kacamata awam ya, saya sebagai orang awam dalam hal bangunan, oke lah kita kontrak rumah ini langsung bisa ditempati. Tetapi setelah saya undang kontraktor ahli bangunan melihat rumah itu, gedungnya, situasinya, kondisinya, ternyata bisa berbeda saudara-saudaraku. Ternyata apa yang tidak saya lihat dengan kacamata awam saya ini soal bangunan, ternyata berbeda kalau di mata tukang bangunan. Ada aja yang harus diperbaiki, entah atapnya, entah langit-langitnya, entah jalan-jalannya, entah kamar mandinya, entah saluran airnya, entah bompel-bompel gedung, dinding-dindingnya dan lain sebagainya. Maka dari itu saudara-saudara, betul ya, cara melihat itu sangat amat menentukan. Apakah seseorang pernah punya pengalaman tentang keahlian tersebut? Kalau saya tidak punya pengalaman, tidak punya keahlian, ya semua seolah-olah baik-baik saja, oke-oke saja. Persis kalau kita ini ke dokter gigi. Gigi kita merasa udah bagus lah. Begitu ke dokter gigi, wah ini tambalannya 7 lobang. Waduh, kok bisa tahu? Karena dokter itu ahli, dokter itu berpengalaman, melihat dengan lebih cermat daripada yang tidak kita lihat. Maka kalau saya pikir-pikir, ahli bangunan bisa ngelihat apa yang tidak orang lihat. Dokter gigi bisa melihat lubang sekecil apapun yang tidak bisa kelihatan. Meskipun kita udah ngaca, gosok gigi tiap hari, mangap-mangap gitu, julurin lidah, tetap nggak kelihatan. Tapi dokter gigi bisa tahu, bisa melihat. Lalu saya keahliannya apa? Nah itu dia, saudara-saudara, untung saya punya pengalaman, saya belajar secara mendalam soal melihat teks-teks kitab suci. Kalau orang biasa mungkin membaca teks itu udah bolak-balik, putar sana, putar sini, garis bawah, dibalikin, dibaca bertubi-tubi, kok biasa-biasa aja ya. Nah, itulah yang namanya keahlian, saudara-saudara. Saya yakin kita semua punya keahlian. Maka dari itu, cobalah, dan cobalah. Berlatihlah dan berlatihlah terus-menerus sampai kita ahli. Sampai kita punya kemampuan lebih daripada orang lain. Itulah kehidupan saudara-saudaraku yang terkasih. Berlatihlah dalam bikin kue misalnya. Kalau cuma sekali, 2 kali, 10 kali mah itu belum ahli. Orang dikatakan ahli kalau dia udah bisa bikin sesuatu, dia udah nggak mikir lagi, dia udah nggak ngukur-ngukur lagi, dia udah nggak merasa terbebani, dia udah nggak merasa berat.
Waduh, susah banget ini. Kalau masih susah berarti belum ahli. Nah, demikian juga dengan kehidupan, saudara-saudara. Saya mau Romo jadi ahlinya kehidupan, yaitu ketika masalah, tantangan, rintangan udah tidak terasa lagi sesuatu yang memberatkan. Cakep nggak? Cakep, Romo. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa saya tawarkan di hari Sabtu tanggal 26 Oktober, yaitu beberapa hari menjelang berakhirnya bulan Oktober. Sebentar lagi bulan November loh teman-teman, saudara-saudara. Kalau kemarin tanggal 25 November, 25 Desember. Waduh, berarti Natal tinggal 2 bulan lagi. Nah, saudara-saudara terkasih, yuk dari sekarang ciptakan bagaimana Natal nanti mau kita rayakan. Ciptakan dari sekarang, bukan cuman hiasan-hiasan yang Anda sudah beli mungkin, atau Anda membongkar gudang-gudang Anda, tapi Natal itu soal suasana hati, soal suasana iman, bagaimana relasi dalam keluarga kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9, kita bisa melihat bagaimana dalam teks ini sesuatu yang membingungkan sebetulnya, yaitu tentang pohon ara. Saya bacakan kepada Anda bagaimana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan pohon ara. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Berarti kalau ada kemudian, pembaca firman Tuhan harus lihat dulu apa, konteks apa yang memancing Tuhan Yesus, yang menjadi alasan Tuhan Yesus menceritakan atau mengajarkan perumpamaan ini. Tidak lain tidak bukan dalam Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 5 itu dikatakan, waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus. Berarti kalau beberapa bisa 2, bisa 3, bahkan lebih. Membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Saudara-saudara, saya sudah mengatakan dalam video-video saya, di daerah waktu Yesus hadir itu ada 2 tempat, 2 bagian dikotak-kotakan. Daerah utara, daerah selatan. Daerah selatan karena bait Allah ada di situ, orang-orangnya merasa suci, orang-orangnya merasa saleh, orang-orangnya merasa beriman, orang-orangnya merasa dekat dengan Tuhan, betul-betul diberkati. Karena apa? Hadir di tengah-tengah mereka bait Allah, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Sementara Galilea itu adanya di utara, bahkan utaranya utara lah, karena dari daerah Galilea itu daerah perbatasan dengan bangsa-bangsa lain. Seringkali bahasanya bercampur, pola hidupnya bercampur, masyarakatnya bercampur. Maka meskipun orang-orang Galilea, beberapa bagian Galilea itu orang-orang Israel, tapi dipandang sebagai Israel kelas 2. Nah, bagaimana nih orang-orang yang datang pada Yesus menghakimi mereka? Orang-orang Galilea ini dihabisi nyawanya oleh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Artinya, orang-orang selatan ini tidak mau ada tempat persembahan lain di luar bait Allah. Jadi itulah yang dipandang hina, itulah yang dipandang sebelah mata. Karena sejak zaman Daud, persembahan, korban-korban itu dipusatkan di Yerusalem, di selatan. Ini kenapa? Ada orang-orang Galilea mempersembahkan korban, menumpahkan darah di daerah Galilea, di daerah utara. Maka waktu itu nyawanya dihabisi oleh Pilatus, darahnya bercampur dengan darah korban. Itu sebuah kepahitan hidup, miris, ironi yang sangat amat menyedihkan. Bagaimana bisa orang mempersembahkan korban untuk berbakti kepada Allah, mohon berkat anugerah limpahan dari Allah, tetapi apa yang mereka dapatkan? Itu ironinya, saudara-saudara. Maka kisah itu menjadi bulan-bulanan orang-orang di selatan untuk menggarisbawahi betapa tidak berharganya persembahan-persembahan orang Galilea itu. Bukannya berkat, malahan menjadi sesuatu yang menyedihkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak.
kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Kolam Siloam adanya di dalam kota Yerusalem di daerah selatan. Pada waktu itu ada 18 orang yang datang ke kolam itu minta disembuhkan, karena air di Siloam itu kalau bergerak menunjukkan ada malaikat turun. Bukannya memperoleh kesembuhan, tetapi mereka malah ditimpa menara dekat Siloam. Bukannya berkat, bukannya kesembuhan, bukannya rejeki, tapi yang mereka dapat adalah sebuah kemalangan, sebuah penderitaan, sebuah kutukan seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita kalau lihat orang bersalah, orang berdosa, lalu ditimpa kemalangan, kita langsung bertepuk tangan. Ketika kita lihat musuh kita, orang yang kita benci, orang yang jahatin kita, kena penyakit, bangkrut, kena kesusahan, kita cenderung untuk, wah, syukurin kamu, kena batunya kamu, Tuhan itu maha adil. Saudara-saudara, biarlah Tuhan sendiri yang mengadili, Tuhan sendiri yang membalas, kita tidak perlu bela rasa, solidaritas kita, belas kasih kita. Jangan kita kotak-kotakan hanya untuk yang kita suka saja, untuk orang-orang yang baik sama kita saja. Solidaritas untuk semua orang. Jangan dikotak-kotakan seperti orang-orang Galilea ini. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Saudara-saudara, kuncinya adalah pertobatan. Bukan pertobatan ala orang-orang di selatan atau ala orang-orang di utara. Pertobatannya setengah-setengah. Pertobatan orang-orang di utara, mereka tidak mengindahkan peraturan. Mereka suka-suka aja mempersembahkan korban. Mereka gampangin. Karena orang-orang di utara itu cenderung sekuler, cenderung gampangin masalah, gampangin ritus-ritus keagamaan. Karena mereka pikir ngapain jauh-jauh ke Yerusalem, buang waktu, buang duit, ribet. Belum lagi di sana orang-orangnya seringkali menganggap remeh mereka, maka mereka seringkali gampangin. Atau pertobatan kita seperti orang-orang di selatan, suka bikin ribet. Ayo, Anda yang mana itu? Gampangin atau suka bikin ribet? Seperti orang-orang di selatan itu, ada Yerusalem, ada Bait Allah. Mereka kadang-kadang mempersulit orang-orang yang mau beribadah di Yerusalem. Orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau menjalin relasi dengan Allah, mempersembahkan korban, beribadat kepada Allah, dibikin sulit dengan aneka macam kesombongan, aneka macam peraturan, aneka macam tetek bengek lainnya. Anda yang mana? Nah, itu saudara-saudara, pertobatan yang sejati bukan pertobatan yang suka gampangin, udahlah gampang ribet banget, atau juga bukan pertobatan yang bikin ribet orang. Nah, berkaitan dengan itulah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara. Kalau baca kitab suci harus detil, sebatang, satu pohon saja. Sementara saudara-saudara, waktu saya kuliah di sana saja, itu pohon ara itu banyak tumbuh di mana-mana. Satu rumah bisa punya puluhan pohon ara, tapi orang ini hanya punya satu. Waduh, kenapa ini? Nah, itu konteksnya. Pohon ara itu tumbuh di kebun anggurnya. Saudara-saudara, hal yang demikian wajar, lumrah, karena pohon ara itu gampang tumbuh sebagai pohon paling tua yang berasal dari Asia Barat, dari daerah Tanah Suci ini. Pohonnya begitu subur, sangat enak untuk dimakan, menjadi makanan, bisa dimakan mentah langsung dipetik dari pohonnya, dan bernilai gizi tinggi, kaya akan antioksidan, menjadi makanan Yesus, menjadi makanan orang-orang bangsa waktu itu. Pohon ara inilah yang dibawa oleh penjajah Romawi diekspor ke negara-negara lain. Menjadi primadona pohon ara ini. Disebut dengan bahasa Inggrisnya fig tree. Dalam bahasa Arab buah tin atau pohon tin. Buahnya
Pohonnya kira-kira bisa tumbuh sekitar 10 meter, bahkan buahnya itu 5 cm, berwarna hijau. Kalau dibelah itu berwarna keunguan. Rasanya sangat amat manis. Bisa dimakan langsung, bisa dikeringkan, bisa dibuat selai. Nah, saudara-saudara, ada yang menarik dari pohon ara yang bisa saya katakan kepada Anda. Yang pertama, pohon ara adalah simbol harapan. Maka seringkali fig tree atau pohon ara ini disebut sebagai pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sebetulnya di Taman Eden itu bukan pohon apel. Kalau pohon apel mah itu yang di film-film ala Hollywood. Tapi sejatinya itu fig tree ini. Buah yang memang betul-betul seringkali karena daunnya rindang, orang suka berteduh di bawah pohon ara dari panasnya matahari. Karena bukan cuma berlindung, pohonnya berbuah setiap tahun. Memberikan kesegaran, memberi rasa kenyang, memberi energi. Maka disebut sebagai sumber harapan. Makanya Romo Yosef dalam doanya tadi di awal soal harapan. Belajarlah dari pohon ara ini. Karena dialah pohon harapan. Pokoknya orang udah lagi lapar di jalanan, tinggal ke pohon ara aja pasti dia dapat buahnya di situ. Saudara-saudara yang terkasih, pohon ara sebagai simbol orang yang membutuhkan pasti mendapat jawaban, pasti mendapat solusi, pasti mendapat pertolongan dari masalah-masalahnya ini. Maka disebut pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Duduk di bawah pohon ara adalah simbol orang yang suka baca firman Tuhan, suka baca Taurat, dan juga pohon ara ini memberi kesegaran. Dikatakan ia datang mencari buah dari pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Ada satu informasi lagi tentang pohon ara, ini dia terbalik. Orang mengira pohon ara ini tidak berbunga, tapi sebetulnya bunganya mekar di dalam buahnya. Oh iya Romo ya, kalau kita lihat pohon jambu itu biasanya kan berbunga dulu. Pohon payak berbunga dulu, pohon durian berbunga dulu, nanti dia langsung layu, lalu jadi buah. Pohon ara kebalik saudara-saudara, jadi buah dulu. Nah bunganya ini mekar di dalam buahnya. Maka orang tidak pernah tahu kapan pohon ara itu berbuah. Karena tidak ada petunjuk bunga-bunga yang banyak dulu. Tahu-tahu langsung berbuah saja. Itu petunjuknya. Harapan kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi kok tiba-tiba hadir dan muncul dalam kehidupan kita. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya." Padahal kalau disandingkan dengan pohon anggur bisa berbuah setahun sekali atau setahun 2 kali. Sementara pohon ara ini yang harusnya sepanjang tahun dia berbuah, tetapi sudah 3 tahun tidak juga muncul. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi di sini saudara-saudara, pohon ara adalah simbol harapan. Kalau mengapa si pemilik kebun anggur ini meminta dia ditebang saja? Karena tidak ada gunanya. Dia ditanam di situ untuk bisa para pekerja-pekerja di kebun anggur bisa menemukan manfaat dari pohon ara ini dengan buahnya. Tapi sudah 3 tahun tidak pernah berbuah. Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Saudara-saudaraku terkasih, jangan pernah hilang harapan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Cara kita memandang hidup, cara kita memandang sesama, cara kita memandang pelayanan kita, cara kita berhadapan dengan orang lain. Jangan pernah kehilangan yang namanya harapan. Seperti dikatakan, selalu diberi kesempatan setahun lagi, setahun lagi, setahun lagi. Kalau tidak berbuah juga, tebanglah. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Hidup kita ini cuma sekali saudara-saudara. Jangan sampai kita menyesal. Masa muda kita cuma sekali. Masa remaja kita cuma sekali. Masa dewasa kita cuma sekali. Masa aktif-aktif kita cuma sekali. Jangan sampai kita salah gunakan dengan hal-hal yang tidak perlu, yang membuat kita kehilangan harapan kita. Teruslah berharap pada Tuhan.
apapun situasi kehidupan kita, apapun kondisi, meskipun berkali-kali kita kayak di prank sama Tuhan, meskipun kita sudah lama menunggu waiting list dari Tuhan, kapan doa kita dijawab? Meskipun tampak sekali dalam hidup sama sekali tidak ada jawaban terhadap doa-doa dan permohonan kita, tapi jangan pernah kehilangan harapan. Sebab apa? Sebab Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Supaya nyatalah betapa tingginya, lebarnya, panjangnya, dalamnya kasih Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari di akhir bulan Oktober ini, Tuhan tambahkanlah harapan dalam hidupku. Tambahkanlah harapan dalam imanku. Tambahkanlah harapan dalam keluargaku, dalam rezekiku, dalam usahaku mencari nafkah, dalam relasi-relasiku, dalam pelayananku, dalam banyak hal yang sedang aku perjuangkan ini. Saudara-saudara yang terkasih, berkat mengalir dalam hidup kita, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Saya juga tampilkan bagaimana proses renovasi rumah Teduh Suryo di akhir video ini ya. Bye-bye, Tuhan berkati. Halo teman-teman yang terkasih, saya baru pulang aja dari kantor. Sekarang jam 3-an. Saya mau cek bagaimana perkembangan renovasi rumah Teduh Suryo ya. Jadi yang saya bagikan kemarin itu di Instagram ataupun di WhatsApp itu rumah Teduh Suryo. Memang rumahnya bagus. Gak main-main. Ini halamannya. Ini puing-puingnya lagi dibongkar-bongkar. Yuk ikut saya yuk. Gimana rumah Suryo nanti. Ini pintu masuknya, pintu kaca. Ini nanti ruang depan. Nah ini nanti akan sedang diusahakan untuk taman bermain anak atau tempat belajar anak. Ini terima kasih buat Ibu Venda dan Pak Adi yang sudah merancang ini. Pokoknya anak-anak itu selain menunggu jadwal operasi, tapi mereka kan udah meninggalkan sekolahnya mereka, maka mereka diajak belajar di sini. Nah ini ruang tamunya. Ini nanti ada, ini kantor rencananya. Ini kantor. Nah ini kamar-kamarnya masih berantakan karena masih dalam tahap renovasi. Jadi itu tembok-temboknya pokoknya lagi diberesin semua. Lalu ini kamar-kamarnya. Bagaimana kamar-kamarnya ya. Nanti disekat-sekat. Ada beberapa bagian, bahkan beberapa pavilion di rumah ini. Ini tuh nanti kayak begini, sayang sekali gelap. Nah ini ruang bagian dapurnya. Bagian dapur itu kamar mandi. Kamar mandi kita akan tambah lagi 4 lagi. Ini dapur. Ini nanti akan dijadikan ruang bermain anak outdoor. Jadi rumahnya gede. Ini peralatan yang ditinggalkan oleh pemilik. Ini ruang ART, ruang cuci piring. Ini lihat besar sekali. Nah yang kayak gini-gini tuh, yang kemarin tidak saya bayangkan, ternyata ini butuh effort, harus diperbaiki, dibongkar lagi. Nah di belakang ada 2 pavilion lagi. Pavilion yang pertama itu lagi dibuat juga, masih berantakan, maka harus bersabar. Di sini ada 2 kamar. Lalu di belakang itu nanti akan dibuat kamar mandi. Nah yang surprise-nya itu ruang rumah ini nih. Ternyata rumah ini dibeli juga sama pemiliknya. Besar sekali sampai ke belakang, ada 3 kamar lagi di sini. Nah, yang mau saya bikin adalah ini. Ini nanti akan ada taman hijau ya. Saya sudah minta satu ibu gardener. Nah, di sini juga akan ada hidroponik. Jadi mereka nanti ya bertanam, nanti hasilnya ya kangkung itu bisa dimakan sendiri gitu. Cabe juga. Nah ini pokoknya rumahnya besar sekali tuh. Keren. Nantikan perkembangannya. Masih lama ini kayaknya.